pensiun dari P3K, ini kita mendapatkan pensiunan sebesar 24 juta. Kabar gembira untuk kita semuanya sebagai ASN P3K, yang mana di sini dalam draft rancangan undang-undang kesejahteraan ASN P3K ini betul-betul dipertimbangkan. Yang mana sudah disetujui untuk kesetaraan kesejahteraan antara PNS dan juga P3K. Nah, kira-kira bagaimanakah untuk mekanisme jaminan pensiun dan juga jaminan hari tua P3K, serta berapakah jumlah nominal yang nanti akan diterima oleh P3K ketika sudah memasuki masa usia pensiun? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, informasi pertama di sini kita kutip dari jpnn.com, yang mana di sini sampaikan bahwa untuk kesejahteraan antara PNS dengan P3K ini akhirnya sudah disetarakan. Cek pasal-pasalnya, ini adalah merupakan draft final rancangan undang-undang ASN. Seperti yang kita kutip dari Jakarta, bahwa draft final rancangan undang-undang aparatur sipil negara atau RUU ASN ini akhirnya menyetarakan kesejahteraan antara PNS dengan P3K. Pegawai negeri sipil dan juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang sebelumnya ini ada perbedaan di masalah pensiun, kini semuanya mendapatkan fasilitas tersebut. Alhamdulillah, draft final rancangan undang-undang ASN ini memudahkan honorer ini menjadi P3K. Dan saat menjadi P3K ini ada pensiun juga seperti halnya PNS. Ini adalah kata Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi Indonesia, yaitu Nur Baitih kepada JPNN pada hari Kamis tanggal 31 Agustus. Dan dia menambahkan dengan penyebutan ASN makin menunjukkan PNS maupun P3K ini tidak dikotomikan lagi. Di dalam draft final rancangan undang-undang ASN yang sudah disepakati pemerintah dan juga Komisi 2 DPR RI, hak pegawai ASN baik itu PNS maupun juga P3K ini diatur dalam sejumlah pasal sebagai berikut. Yang pertama yaitu di pasal 21. Yang pertama di sini untuk pegawai ASN ini berhak memperoleh penghargaan dan juga pengakuan berupa material dan juga non material. Dan yang kedua, komponen penghargaan dan pengakuan pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu terdiri dari yang pertama, itulah tentunya penghasilan ya. Kemudian untuk yang B yaitu penghargaan dan juga di sini bersifat motivasi teman-teman. Yang C yaitu tunjangan dan juga fasilitas. Kemudian yang D yaitu jaminan sosial. Kemudian yang E lingkungan kerja. Kemudian F pengembangan diri. Kemudian yang G bantuan hukum. Kemudian yang ketiga di sini untuk penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A ini dapat berupa yang pertama yaitu gaji. Kemudian yang B yaitu upah. Kemudian untuk yang keempat penghargaan yang bersifat motivasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B yaitu dapat berupa finansial dan atau non finansial. Kemudian yang kelima yaitu tunjangan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C, yaitu di sini dapat berupa yang pertama tunjangan dan juga fasilitas jabatan dan atau tunjangan dan fasilitas individu. Kemudian yang keenam jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf D, terdiri atas yang pertama jaminan kesehatan, kemudian jaminan kecelakaan kerja, kemudian ada jaminan kematian, kemudian jaminan pensiun dan juga jaminan hari tua teman-teman. Selanjutnya yang ketujuh lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf E, ini dapat berupa fisik dan atau non fisik. Yang kedelapan pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf F, ini dapat berupa yang pertama pengembangan talenta dan juga karir. Yang B pengembangan kompetensi. Dan selanjutnya di sini yang ke-9 bantuan hukum sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf G, ini dapat berupa yang pertama litigasi dan atau non litigasi. Yang ke-10 presiden ini dapat melakukan penyesuaian komponen penghargaan dan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.
Kemudian di pasal 21A ini adalah yang pertama, jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat B huruf D dan huruf E ini dibayarkan setelah pegawai ASN ini berhenti bekerja. Yang poin kedua, jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini diberikan sebagai bentuk perlindungan, kesinambungan dan penghasilan hari tua ya, sebagaimana hak dan sebagai penghargaan atas pengabdiannya. Yang ketiga, jaminan pensiun dan juga jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional. Kemudian yang keempat, sumber pembiayaan jaminan pensiun dan juga jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran pegawai ASN ini yang bersangkutan, teman-teman. Kemudian yang di poin nomor 5, ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan pensiun dan juga jaminan hari tua untuk pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu diatur dalam peraturan pemerintah. Kemudian pada pasal 21B yaitu ketentuan mengenai jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 6 diatur dalam peraturan pemerintah dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem jaminan sosial nasional. Dan selanjutnya di sini ada penegasan soal pensiun bagi P3K. Ini juga ditegaskan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Yang mana menurut Menteri Anas ini P3K akan diberikan pensiun sebesar jumlah yang diiurnya. Dana pensiun bagi P3K ini akan diterimanya saat sudah memasuki masa usia pensiun ya, atau berhenti kerja. Ketentuan ini sudah diatur dalam rancangan undang-undang ASN ini, ucap Menpan RB Azwar Anas. Jadi di sini dapat kita simpulkan kalau misalkan menurut persepsi saya teman-teman nanti P3K ini kabar gembira akan mendapatkan dana pensiun ya. Ya mana untuk dana pensiun ini nanti besar jumlah kecilnya, banyak sedikitnya pensiun yang diterima oleh P3K itu adalah nanti berdasarkan pada jumlah besaran yang diiurnya setiap bulan. Dan di sini sekaligus juga kita telah melakukan wawancara dari berbagai daerah. Ini ada yang nanti akan menerima banyak, ada yang menerima sedikit. Yang mana mekanisme secara garis besarnya kira-kira adalah seperti ini. Misalkan saya ini adalah ASN P3K dengan gaji seorang lajang misalkan. Kalau misalkan sudah punya istri, suami atau mungkin juga punya dua, misalkan katakanlah di sini untuk gaji per bulan ini ada 3,8 juta ya, ada 3,8 juta. Nah, di sini ketika di sini dikatakan bahwa untuk besar kecilnya pensiun yang diterima itu nanti berdasarkan dari dana yang diiurkannya. Tentunya masing-masing daerah memiliki mekanisme sendiri terkait tentang penggalangan dana untuk nanti kita gunakan dana pensiun. Nah, kalau misalkan menurut hemat kami ini adalah untuk dana pensiun ini berdasarkan dari iuran yang nanti besar sedikitnya diterima ketika sudah pensiun berdasarkan iuran per bulan yang telah dilakukan. Nah, telah disumbangkan. Nah, di sini misalkan saja di sini adalah dengan gaji 3,8 juta ini saya iuran untuk nanti persiapan pensiun ditaruh di bank yang tentunya dikoordinir oleh masing-masing Pemda. Misalkan saya iurannya itu adalah 100.000 misalkan ya. Nah, di sini iuran 100.000 kalau misalkan masa kerja saya ini masih 20 tahun misalkan, dengan usia 40 tahun kan berarti masih 20 tahun kan. Jadi 100.000 di sini kali kalau 12 kali 20 tahun itu berarti di sini ada 240 ya, teman-teman. Jadi ada 240 bulan dikalikan dengan 100 ini berarti di sini nanti akan teman-teman dengan masa kerja sekian ini masih 20 tahun nanti ketika pensiun akan mendapatkan dana pensiun yaitu sekitar berapa nih? Yaitu ada 24 juta ya. Nah, ada 24 juta tentunya ini suatu nominal yang sangat fantastis sekali ketika kita sudah pensiun dari P3K ini kita mendapatkan pensiunan sebesar 24 juta. Nah, kira-kira demikian informasi ini, semoga bermanfaat dan ucapkan selamat kepada teman-teman ASN P3K bahwa cita-cita kita untuk mendapatkan dana pensiun ini sekarang sudah tertuang ya dalam rancangan undang-undang ASN. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.